Faqala lahu Sahlun, khudh dzalikal hajara wasal rabbak yusayyirahu laka ta'aman ta'kuluhu. Lalu kata Imam Sahal, ini batu ini kamu ambil ya. Kemudian kamu memohon kepada Allah agar Allah menjadikan batu itu sebagai makanan. Agar Allah merubah batu itu menjadi nasi, menjadi makanan yang nanti bisa kamu buat makan. Faqala lahu man imami fi dzalik hatta af'al. Faqala imamuka Ibrahim alaihissalam haitsu qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala alam tu'min qala bala walakin liyadma'inna qalbi. Lalu kata ini Ishaq bin Ahmad, siapa panutan saya, pimpinan saya dalam hal itu? Doa seperti itu bagus apa tidak? Kalau bagus, siapa yang saya contoh? Minta seperti itu, siapa yang saya contoh? Maksudnya begitu imami itu ya. Sehingga saya akan lakukan itu. Lalu kata Imam Sahal, ya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah panutanmu dalam hal memohon seperti itu, batu menjadi nasi, menjadi makanan. Itu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Kata Allah, apakah kamu belum iman Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, sudah, saya benar masih iman, saya tetap beriman ya Allah. Tetapi permohonan itu adalah agar hati saya, hatiku ini menjadi tenang ya Allah. Al-ma'na fi dzalika anna nafsah la tadma'innu ila bi ru'yatil 'ain li'anna min jumlatiha asyakku. Faqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta hatta tadma'inna qalbi. Fa inni mu'minun bidzalik. Ini fa inna ya. La sawab fa inni mu'minun bidzalika wan nafsu la tadma'innu billa bi ru'yatil 'ain. Artinya, arti daripada permohonan Nabi Ibrahim itu begini, bahwa hati itu tidak tenang kecuali dengan melihat langsung, dengan melihat pakai mata. Jadi halau yang gaib-gaib itu kurang puas. Karena di antara min jibillatiha tadi min jibillatiha ya. Ciri khas hati itu ialah ada sifat keraguan. Hati itu ada sifat kurang yakin. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati agar diri saya ini menjadi tenang ya Allah. Sebab kami ini beriman dengan kehebatan engkau bisa menghidupkan orang mati, sudah beriman. Tetapi diri saya ini ya Allah tidak puas, tidak tenang, tidak puas kecuali dengan melihat dengan mata kepala sendiri. Qala fakadzalikal awliya'u yudhhirullahu lahum al-karamati ta'dziban li nufusihim wa tahdziban laha wa ziyadatan lahum. Intaha kalam Abi Nasrin. Demikian juga para wali sama dengan Nabi Ibrahim. Para wali itu oleh Allah diperlihatkan kesaktian kepada mereka agar untuk mendidik, untuk mendidik, untuk memberi kepelajaran kepada jiwa para wali itu, dan agar jiwa para wali itu dibersihkan oleh Allah dari keraguan, dan untuk menambah keyakinan para wali itu. Demikianlah penjelasan dari Imam Abu Nasr. Faqala ba'dul ulama'i ma ra'aitu hadhil karamati illa ala aidil bulhi minas solihin minas sodiqin. Ada salah seorang ulama berkata, kekeramatan ini saya nilai kecuali ternyata yang dapat kekeramatan itu adalah orang-orang yang dungu dari orang yang jujur, yang polos,
yang dungu, bukan dungu ya, orang yang polos dari orang-orang yang jujur. Itu saya nilai begitu. Kekeramatan itu hanya ada pada orang-orang yang polos dari orang-orang yang jujur. Maka rajulun yashabu Sahla bin Abdullah At-Tusturi radhiyallahu anhu faqala lahu yawman rubbama atawadda'u lis-salati fa yasilul ma'u min baini dayya min badai qudwanin dhahabun min baini qudwani dhahabin wa qudwani fiddatin faqala Sahlun amma alimta anna sibyana idza bakau u'du khoshatan liyashtagilu biha. Artinya ada seseorang yang bersahabat dengan Sahal. Artinya bersahabat itu menjadi muridnya Imam Sahal At-Tustari. Lalu lelaki ini berkata pada suatu hari kepada Imam Sahal, saya ini begini Imam Sahal, saya pernah wudhu untuk sholat, ternyata air itu mengalir dari depan kayu-kayu, tangkai-tangkai emas dan tangkai-tangkai perak. Tangkai emas perak ini bukan emas di toko, tapi ini tangkai. Di tangkai itu memancarkan air dan saya wudhu dari air dari tangkai-tangkai emas dan perak itu. Ternyata jawaban Imam Sahal begini, kamu belum tahu nggak bahwa anak-anak kecil itu, anak-anak bayi, anak kecil itu kalau nangis mereka diberi permen oleh orang tuanya agar mereka asyik dengan permen itu. Artinya apa? Wali kok puas dengan kesaktian itu, kekeramatan itu, ya agar mereka puas dengan kekeramatan itu, sehingga mereka tidak gelisah. Haka Ja'far al-Khalid an al-Junaid radhiyallahu anhu, ja'ani Abu Hafsin an-Naisaburi wa marratan ma'ahu Abdullah ar-Ribati wa jama'atun wa kana fihim rajulun asra' ghalilul kalam faqala yawman li Abi Hafsin qad kana fi man madha lahumul ayatul zahira yakni biha al-karamati wa laysa laka syai'un min dhalik. Imam Ja'far bin Ja'far Khalidi bersumber dari Imam Junaid. Kata Imam Junaid begini, saya ini, kata Imam Junaid, kedatangan Imam Abu Hafs An-Naisaburi suatu hari Abu Hafs bersama Abdullah Ar-Ribati dan beberapa orang. Di antara rombongan mereka itu ada seorang laki-laki yang botak, yang tidak berambut, yang jarang ngomong, sedikit ngomong. Lalu orang yang botak ini berkata kepada Imam Abu Hafs, orang-orang dulu, fiman madha, orang-orang dulu itu mereka punya tanda-tanda kebesaran Allah yang tampak. Artinya yang dimaksud dia adalah kekeramatan. Orang-orang dulu itu punya kekeramatan yang hebat-hebat. Sampean saya tidak pernah melihat itu. Mana kekeramatanmu? Artinya begitu kata laki-laki ini. Faqara Abu Hafsin radhiyallahu ta'al faja'a bihi ila suqil haddadin ila kirin azimin fa ahma fihi hadidatan azimatan fa adkhala yadahu fil kir fa akhadha al hadidatal muhmatah fa akhrajaha fa barudat fi yadihi. Lalu kata Abu Hafs radhiyallahu anhu, kata Abu Hafs begini, ayo kamu ikut saya. Lalu beliau bawa orang itu ke pasar tukang pandai besi, datang ke pembakaran besi yang sangat besar. Kemudian beliau panaskan besi yang besar. Lalu beliau masukkan tangannya di
di tungku besi itu, lalu besi itu diambil oleh beliau, besi yang panas memerah itu, kemudian beliau keluarkan dan menjadi dingin di tangan beliau, Abu Hafs. Faqala lahu izika hadza, lalu kata Abu Hafs, gimana? Sudah puas kamu? Cukup ini kesaktian saya? Fasa'ala ba'duhum an ma'na idhari dzalika min nafsihi. Lalu di antara rombongan itu berkata, apa maksudnya memamerkan kesaktian seperti itu? Faqala kana musyrifan ala halih wa khusyi'a ala halihi ayataghayyara alaihi lam yadhhar lahu dzalik. Begini, saya ini bukan pamer. Saya ini bukan membanggakan diri. Begini, orang ini yang tanya tadi itu hampir apa itu keyakinannya berubah, mau mundur. Jadi dikhawatirkan dia bisa berubah sehingga dia tidak ikut thariqat kita lagi kalau saya tidak perlihatkan kesaktian saya itu. Fakhassahu bidzalika syafaqatan alaihi wa lisyanatan li halihi wa ziyadatan li imani. Jadi Imam Abu Hafs mengistimewakan laki-laki ini dengan memperlihatkan kesaktiannya karena kasihan dan ingin menjaga kondisi hatinya yang sudah menjadi orang sufi itu, dan untuk menambah keimanan dia. Bal rubbama yanfiru anhal arifun yakhafu anhal muhaqqiqun. Bahkan kesaktian macam itu tidak disukai oleh orang-orang yang ma'rifat dan orang-orang yang tahqiq, yang muhaqqiq, ma'rifatnya takut punya kekeramatan seperti itu.